heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. Wild fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sound of joy. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Hark the herald angels sing. Joy to the world, the Lord has come. Oh, come, all ye faithful, in excelsis Deo. Selamat pagi dan salam di mana juga kita berada pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat beribadah. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, dalam beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Christmas ataupun hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dan ketika kita menghampiri hari tersebut, marilah kita memiliki satu persiapan untuk menyambut kelahiran Yesus yang telah menjadi manusia, yang datang untuk menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya. Mazmur 100 berkata, pujilah Allah dalam baitnya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian.
bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya mengajak kita bersama-sama sebelum kita masuk lebih lanjut dalam memuji menyembah Tuhan pada pagi ini, mari kita sama-sama merendahkan hati kita, berdoa dan mencari Tuhan. Sambil kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kami naikkan syukur kami, pujian kami kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan. Bela hati kami bersuka cita, karena Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Ketika kami memuji-muji Tuhan, menyembah-nyembah Tuhan pada pagi ini, melalui puji-pujian kami, melalui nyanyian kami, biar hati kami dibebaskan, hidup kami dibebaskan. Jika ada beban-beban yang ada dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena kami percaya Yesus adalah sumber kelegaan. Haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasihi, dimanapun kita berada pada hari ini, marilah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Dialah pencipta kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Selamat pagi buat saudara-saudari yang ada di rumah, Shalom. Mari kita bersama-sama buka hati kita pada pagi ini. Untuk Tuhan kita mau selalu bersyukur pada Tuhan, karena kita percaya kita ada di sini di tempat ini bukan karena kebolehan kita, bukan karena kemampuan kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Haleluya. dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi
bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita bergembira karena tidak lama lagi kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan menyambut Christmas. Kita harus berkobar-kobar, bersemangat menyambut kelahirannya. Amin. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Laskar Tuhan yang perkasa, Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan panglimanya. Pujian surga dan dunia semua diterimanya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan Yesus merendahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan Yesus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dengan hati yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Berbicara setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan sembah ini Yesus. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
berkasa, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sekali lagi nyatakan setiru sayang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Yang Kau Tuhan, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Salam dan selamat pagi. Saya sangat bersuka cita pada pagi ini karena kita dapat beribadah bersama-sama dimanapun juga kita berada. Mari kita memfokuskan hati kita melalui pembacaan firman Tuhan hari ini. Tajuk firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah Christmas dan keramaian. Christmas dan keramaian. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita datang pada Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada sukacita. Karena Engkau adalah faktor kami bersukacita. Karena Engkau adalah Tuhan yang telah memberikan kami sukacita. Mari Roh Kudus, biarlah sukacita, keramaian Natal yang kami rayakan akan mengambil tempat di hati kami. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu, berkati pembacaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sukacita adalah faktor dalaman seseorang. Maka tidak seharusnya sukacita itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain ataupun perkara-perkara yang di luar. Kalau sukacita itu didasarkan oleh perkara-perkara yang di luar, sukacita itu akan mudah berubah bergantung dengan keadaan. Christmas seharusnya kita rayakan dengan sikap sukacita kita. Christmas seharusnya satu keramaian. Saya berharap dalam kita mempersiapkan perayaan Natal pada tahun ini, mari kita mengalami sukacita itu. Mari kita mengalami keramaian yang sejati. Okay. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Terjemahan lain berkata, bersukacitalah selalu ataupun bergembiralah selalu. Wah, bergembiralah selalu. Beritahu teman-teman kamu, marilah kita bersukacita. Marilah kita bergembira sentiasa. Berarti sukacita di dalam segala keadaan tidak dipengaruhi oleh apa-apapun. Ini yang Paulus maksudkan. Namun saudara-saudari, sukacita itu adalah sebuah keputusan.
Sukacita itu adalah sebuah keputusan. Kita boleh membuat kita bersukacita. Kita boleh membuat keputusan untuk bersukacita ataupun sebaliknya. Tapi Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Sebagai orang percaya, mari kita bersukacita. Mari kita bersukacita. Kerjaan Allah bukan soal makan dan minum. Ini merupakan hal-hal berkat-berkat jasmani. Tetapi kerjaan Allah itu bersifat rohani. Di dalam. Dikatakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita merupakan berkat-berkat rohani di dalam Tuhan. Dan berkat-berkat ini diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam diri orang percaya, di dalam diri kita, di dalam diri saya, seharusnya ada sukacita yang terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari, tidak ada alasan kita sebagai orang percaya untuk tidak bersukacita. Christmas akan muncul tidak lama lagi. Mari kita bersukacita. Mari kita mengalami keramaian yang sejati di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam Lukas pasal yang ke-15, Tuhan Yesus menceritakan melalui perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang uang yang hilang ataupun dirham yang hilang, dan juga anak yang hilang. Okay? Jadi kita patut bersukacita karena kita sebelumnya adalah domba yang sesat dan hilang, tetapi sekarang telah dibawa kembali oleh gembala yang baik ke dalam kandangnya yang selamat. Kita sebelumnya seperti uang ataupun dirham yang telah hilang, tapi sekarang telah didapat kembali. Kita patut bersukacita. Kita sebelumnya seperti anak yang hilang, yang hampir saja mati oleh kena kelaparan. Kini kita telah kembali ke rumah Bapa, di mana berkat-berkat yang melimpah-limpah dan kasih setianya atas hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, menjelang perayaan Natal yang kita akan rayakan tidak lama lagi, kita patut bersukacita. Kita patut bersukacita. Karena apa? Karena dosa-dosa kita telah diampuni. Haleluya. Kita patut bersukacita karena penyakit kita, sakit penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita patut bersukacita karena kita yang dahulunya dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan, kini telah dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Natal dan keramaian. Marilah kita menyambut Natal pada tahun ini dengan keramaian yang sejati. Karena kita tahu bahwa satu pribadi yang datang ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus, yang telah memberikan kita hidup berkelimpahan. Pada pagi ini, sempena tema ataupun perayaan Natal yang kita akan rayakan dalam beberapa hari yang akan datang, saya ingin membawa mengapa? Apakah alasan kita bersukacita? Apakah alasan kita bersukacita? 2000 tahun yang lalu, satu pribadi yang adalah anak Allah yang tunggal datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, diberinya hidup yang berkelimpahan.
Mengapa kita sebagai orang percaya perlu bersuka cita, harus bersuka cita, harus menjadi berbeza daripada orang-orang lain. Ada 3 alasan yang saya ingin sampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, alasan yang pertama adalah mengapa kita harus bersuka cita. Nomor 1 adalah adanya pengampunan. Wah, ini luar biasa. Yang pertama, adanya pengampunan. Adanya pengampunan. Firman Tuhan berkata kepada kita, tidak ada nabi ataupun rasul yang dapat mengampuni dosa manusia. Tidak ada pekerjaan baik yang kita buat untuk menghapus dosa kita selain Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Kita merayakan Natal karena kita melihat bahwa Dia datang untuk mengampuni dosa kita. Dan dosa kita sudah diampuni. Dosa saya sudah diampuni. Dan saya patut harus bersuka cita. Dan tidak ada alasan bagi saya untuk bersuka cita. Haleluya. Lukas 5 ayat 20 dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa-dosa manusia. Saudara-saudari, jika Anda berdosa pada hari ini, tidak ada orang-orang, tidak ada pribadi-pribadi, tidak ada tokoh-tokoh agama, tidak ada perbuatan-perbuatan baik yang dapat mengampuni dosamu. Hanya Sang Juru Selamat itu. Datanglah kepada Dia. Datanglah kepada Dia. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan dosa-dosamu akan diampuni. Haleluya. Kita perlukan kebebasan daripada perhambaan dosa ataupun ikatan dosa. Selama kita masih terikat dengan dosa, kita tidak akan pernah menjadi benar. Semua yang kita lakukan salah. Karena dosa, selama kita dalam dosa, diikat oleh dosa, semua yang kita buat itu salah. Salah. Alkitab memaparkan bahwa semua orang memerlukan pengampunan. Semua orang memerlukan pengampunan dari Allah. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Saya dan saudara-saudari telah berbuat dosa, dikatakan dalam Khotbah pasal 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah dan tak pernah berbuat dosa. Termasuk kita. Semua orang pernah berbuat dosa. Nah, berita baik buat kita pada hari ini. Kita patut bersuka cita karena Yesus Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Karena Dia dapat mengampuni dosa saya dan saudara-saudari. Haleluya. Haleluya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tindakan kita untuk beragama dan mengikuti segala perintah-perintah, peraturan-peraturan yang dengan ketat dan juga petunjuk-petunjuk untuk berbuat baik akan menjadi sia-sia tanpa penyerahan diri kepada kehendak Tuhan melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, percaya kepada Dia berarti percaya bahwa dosa Anda sudah diampuni. Kita patut bersuka cita karena dosa kita diampuni. Mazmur 49 ayat 7 dan 8 berkata,
Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah sebagai ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, kita tidak pernah selesai. Kita tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah cukup usaha kita untuk menyelamatkan diri kita daripada kehancuran akibat dosa. Satu-satunya cara dan satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Percayalah kepada Dia. Saudara-saudari, merayakan Natal bukan tentang pesta, bukan tentang baju baru, bukan tentang makanan, bukan tentang keramaian, tetapi tentang kesadaran bahwa hadiah keselamatan kekal itu, yaitu dosa kita sudah diampuni. Hadiah keselamatan kekal telah diberikan Allah Bapa kita kepada kita yang percaya melalui lahirnya Yesus Kristus, Sang Penyelamat dunia itu. Ayat yang menarik sekali menceritakan tentang bagaimana dan mengapa dan apa tindakan kita sebagai orang-orang percaya. Dikatakan Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah menggunakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya dosa-dosamu diampuni. Christmas adalah keramaian yang sejati. Kita patut bersuka cita dan tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita, karena Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. Alasan yang pertama, dosa, adanya pengampunan dosa. Dan yang kedua, mengapa kita perlu bersuka cita, mengapa kita patut bersuka cita semasa merayakan hari Krismas. Yang kedua yaitu ada sukacita yang luar biasa. Ada sukacita. Natal merupakan hari di mana semua orang Kristen merayakan, memperingati hari datangnya Tuhan Yesus ke dalam sejarah kehidupan manusia melalui proses kelahirannya ke dalam dunia. Tidak hanya orang percaya, orang-orang bukan percaya juga turut merayakan Natal, turut merayakan Krismas. Tapi sebagai orang percaya, alasan utamanya adalah karena ada sukacita besar dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak dapat dibayangkan betapa besarnya kasih Allah bagi semua manusia yang mau rela menjadi manusia. Kita ini manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan lahir dari keluarga sederhana. Serta dilahirkan Yesus dilahirkan di kandang domba. Allah yang maha kaya, Allah yang maha besar datang ke dunia ini melalui Yesus dan hidup seperti manusia. Betapa hinanya. Lahir di kandang domba. Kedatangan Yesus Kristus datang ke dunia menjadi sukacita yang besar bagi semua umat manusia. Oleh karena kepastian akan kebinasaan karena dosa, menjadi kepastian akan hidup yang kekal di dalam Dia, Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Sukacita adalah tindakan semua orang yang telah
mengetahui lahirnya Yesus Kristus dalam dunia ini, baik gembala, baik orang Majus, semua mereka bersuka cita. Ketika mereka melihat terang itu, maka bersukacitalah mereka. Sama seperti ketika seorang bayi lahir dalam sebuah keluarga, maka seisi rumahku itu akan bersukacita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, namun Natal bukan saja menjadi berita sukacita bagi kita. Kita harus juga, Natal juga harus membawa kita kepada satu perenungan yang dalam tentang Yesus Kristus yang lahir sebagai jalan selamat. Lahirnya ke dunia ini bukan tanpa tujuan, selain mengampuni dosa manusia. Dia mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Saudara-saudari, kelahirannya secara langsung menjelaskan akan kematiannya. Karena itulah nubuatan para nabi-nabi yang telah digenapkan di dalam Yesus. Dia mati, dia lahir untuk mati. Ini adalah Tuhan kita yang luar biasa. Lahir untuk mati. Mati untuk manusia. Mati untuk dosa-dosa manusia. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30 berkata, Yesus menjadi hikmat bagi kita. Yesus menjadi hikmat bagi kita. Matius pasal 2 ayat 10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang-bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Orang-orang Majus bersukacita apabila melihat bintang-bintang yang membimbing mereka menuju ke tempat di mana bayi Yesus diletakkan. Sukacita yang sedemikian rupa juga dirasakan oleh Maria, ibu Yesus. Dia juga menceritakan sukacitanya kepada Elizabeth, ibu kepada Yohanes Pembaptis. Lalu Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara-saudari, pribadi-pribadi dalam Alkitab ini menyatakan sukacita mereka. Kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, haruslah menyatakan sukacita kita. Baik kepada orang-orang yang kita temui, baik kepada keluarga-keluarga kita, baik kepada orang-orang yang belum percaya. Nyatakan sukacita kita yang terdalam itu, di mana kita sudah diselamatkan, dosa kita sudah diampuni. Haleluya. Namun saudara-saudari, dalam Alkitab dikatakan ada beberapa penyebab utama hilangnya sukacita dalam kehidupan manusia. Penyebabnya adalah dosa. Jika kita hidup dalam dosa, maka sukacita itu hilang. Namun Allah yang penuh dengan kasih memberikan jaminan pasti bahwa manusia akan mendapat kembali sukacita mereka yang hilang karena dosa itu, yaitu melalui peristiwa Natal, peristiwa Christmas, di mana Tuhan Yesus Kristus lahir membawa sukacita bagi manusia yang berdosa, yang telah kehilangan sukacita itu. Wah, haleluya. Ini adalah berita luar biasa. Allah yang penuh kasih membawa kembali sukacita kita melalui Yesus. Saudara-saudari, mari kita bersukacita. Mari kita bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita meriahkan Natal ataupun perayaan Christmas tahun ini dengan sukacita yang luar biasa. Tanpa Yesus, saudara-saudari, Christmas hanya akan menjadi sebuah perayaan yang kosong. Dan sukacita yang dirasakan hanya dibuat-buat. Tetapi jika ada Yesus dalam hati kita, pasti
keramaian itu dapat dirasakan. Mari kita bersuka cita. Alasan kita merayakan Christmas adalah adanya pengampunan. Dan yang kedua, alasan kita merayakan Christmas, bersuka cita adalah adanya sukacita dalam hati kita oleh karena kelahiran Yesus yang datang menebus kita. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, alasan kita bersuka cita adalah adanya terang. Terang telah terbit. Ada terang terbit. 1 Yohanes pasal 14 dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Saudara-saudari, Bapak Ibu, firman itu menjadi daging. Menjadi daging di sini berdasarkan konteks dapat dimaknakan bahwa firman itu datang ke dalam dunia mengambil keberadaan yang baru di dalam daging. Dalam bahasa yang sederhana yaitu firman itu hadir di dunia dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman yang adalah Allah itu bersemayam ataupun tinggal di dalam daging, di dalam seseorang manusia yang bernama, saya ulang sekali lagi, yaitu Yesus Kristus. Dan diam di dalam ataupun diam di antara kita. Nah, kata diam di sini dalam bahasa Yunaninya merupakan kata yang unik, yaitu tabernakel, bertabernakel ataupun berkemah. Bertabernakel ataupun berkemah, berdiam. Sama seperti Allah tinggal di antara bangsa Israel di dalam sebuah tabernakel ataupun kemah. Maka demikian juga Allah tinggal di antara kita di dalam Yesus Kristus. Alasan kita merayakan Natal ataupun Christmas adalah adanya terang telah terbit. Terang telah datang ke dalam dunia ini. Firman yang adalah terang itu telah menyinari dunia ini. Dunia yang dipenuhi dengan kegelapan sudah mengalami terang. Saudara-saudari, malam Natal pertama yaitu pada peristiwa kelahiran Yesus pada 2000 tahun yang lalu, para malaikat memberikan terang kemuliaan Tuhan kepada siapa mereka menampakkan dirinya. Para gembala melihat terang tersebut dan mereka pergi ke tempat di mana Yesus dibaringkan untuk menyembah Dia sebagai Raja yang baru lahir. Terang itu sudah terbit 2000 tahun yang lalu. Terang itu sudah datang. Orang-orang Majus datang melihat terang itu. Mereka melihat terang itu di atas langit. Lalu mereka mengikuti terang tersebut. Dan mereka pergi ke Bethlehem. Dengan petunjuk terang bintang tersebut. Jadi saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa terang merupakan tajuk utama di dalam Alkitab. Terang merupakan tajuk utama dalam Alkitab. Milikilah terang itu, saudara-saudari. Milikilah terang itu. Sudahkah Anda memiliki terang itu? Jika Anda masih dalam kegelapan, Anda perlukan cahaya. Anda perlukan terang supaya Anda dapat berjalan. Dalam kegelapan itu kita terhantuk-hantuk, kita terjatuh-jatuh. Tetapi di dalam terang kita dapat bekerja dengan baik, kita dapat berjalan dengan baik. Haleluya. Milikilah terang itu. Yohanes pasal 12
ayat 46 berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Yesus itu berkata kepada dirinya, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai apa? Terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku, kata Yesus, jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara-saudari, jangan tinggal selamanya di dalam kegelapan. Berita baik untuk kita pada hari ini, Yesus menawarkan terang itu. Keluarlah daripada kegelapan hidup. Haleluya. Natal adalah keramaian. Natal adalah sukacita. Saya akhiri firman Tuhan ini dengan menjelaskan tentang satu lukisan yang ditulis oleh seorang pelukis terkenal, yaitu William Hunt. William Hunt ini menggambarkan Yesus berada di luar pintu. Yesus berada di luar pintu. Kita ingat firman Tuhan dalam Wahyu, dikatakan, Aku mengetuk, bagi siapa yang membuka pintu, aku akan masuk dan makan diam bersama-sama dengan dia. Dalam lukisan ini dijelaskan bahwa Yesus berdiri di luar pintu, di luar sana, dan membawa pelita, lampu penerang. Di luar sana, pintu terkunci dan ditutupi oleh akar-akar berduri ataupun semak-semak duri. Dan lukisan ini mengundang banyak tanda tanya karena tidak dilukiskan tombol pintu. Tidak ada tombol pintu. Orang heran, mengapa tidak ada tombol pintu? Mengapa William Hunt ini tidak melukis tombol pintu? Jadi pintu tidak dapat dibuka dari luar. Bayangkan Yesus di luar dan sedang mengetuk, dan tombol pintu itu tidak ada. Nah, dijelaskan sekali lagi, pelukis memang sengaja tidak melukiskan tombol pintu itu. Karena pintu yang tertutup ini adalah pintu hati manusia. Pintu hati manusia. Yang hanya dibuka dari dalam. Yesus tidak dapat membukanya dari luar. Yesus ada di luar dan tombolnya tidak ada di situ. Hanya manusia yang dari dalam yang dapat membuka pintu tersebut. Pintu itu melambangkan hati manusia. Saudara-saudari, Yesus sedang berdiri di luar pintu hatimu. Jika Anda membuka pintu hatimu untuk Dia masuk, bayangkan saudara-saudari, dengan pelita penerang yang Dia bawa, di rumahmu, dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, akan ada penerang, akan ada pelita, akan ada cahaya. Haleluya. Haleluya. Saudara, Yesus sudah datang membawa terang dan sedang mengetuk dari luar pintu. Apakah kita akan membuka pintu hati kita dan mengizinkan terang itu datang? Christmas adalah keramaian. Kita merayakan Christmas karena kita ada satu sukacita yang besar, karena ada terang sudah terbit, karena kita mengalami terang itu. Haleluya, haleluya. Christmas dan keramaian. Kita bersukacita merayakan hari Natal pada tahun ini karena kita tahu hanya di dalam Yesus ada sukacita, dan kita tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Alasan yang pertama adalah adanya pengampunan atas dosa-dosa kita.
adanya sukacita dalam hati kita dan adanya terang dalam hidup kita. Marilah kita bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Itulah yang Tuhan maukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita tunduk kepala. Kita renungkan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudari, Yesus sudah datang. Bukalah pintu hatimu untuk Dia masuk. Ketika Dia masuk, ada 3 perkara yang akan terjadi dalam hidupmu. Yang pertama, dosamu diampuni. Yang kedua, saudara akan mengalami sukacita yang luar biasa. Dan yang ketiga, saudara-saudari akan mengalami terang, cahaya dalam hidupmu. Bukalah hatimu bagi Yesus untuk masuk, sehingga Anda dapat menikmati keramaian Natal yang sejati. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, karena kami tahu Engkau yang adalah Raja, sanggup datang ke dunia ini, ke dunia yang hina, agar kami manusia yang hina ini mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan karena dosa kami diampuni. Terima kasih Tuhan karena ada sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau adalah sumber terang kami yang akan menerangi jalan-jalan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Buat firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada kita yang tetap setia bersama-sama kita pada hari ini. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Berapapun jumlah yang Anda beri, biarlah kita memberi dengan sukacita, melihat bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, melihat bahwa Tuhan adalah yang telah memberikan kepada kita apa yang kita ada pada hari ini. Saudara-saudari dimanapun kita berada, kita boleh melihat kepada nomor bank account gereja jika kita ingin memberikan persembahan kita. Jadi kita boleh rujuk kepada bendahari gereja kita. Haleluya. Saya ingin baca daripada Melaiki pasal 3 ayat yang ke-6. Sebagai dasar kita dalam kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, baik persembahan persepuluhan, janji iman, persembahan kasih, persembahan khusus. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapan dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Ayat 8 berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, ini merupakan ayat yang menjadi dorongan bagi kita dalam kita mempersembahkan persembahan kita. Persembahan persepuluhan itu merupakan pemberian kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan semua yang ada pada kita. Dan dalam firman Tuhan yang seterusnya dikatakan, bawalah
seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan. Wah, luar biasa janji Tuhan kepada orang-orang yang setia dalam memberikan persembahan baik persembahan persepuluhan, persembahan yang lain. Dikatakan, aku akan mengherdik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan berkata begini dalam ayat seterusnya, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudari, terima kasih karena sokongan Anda dalam bentuk keuangan Anda, dalam bentuk doa Anda ke atas BM Central City. Saya bersuka cita, saya bersyukur karena kesetiaan Anda. Saya berdoa agar Tuhan mencurahkan berkat yang melimpah-limpah kepada Anda dan seisi keluarga Anda, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Terima kasih, dan Tuhan memberkati persembahan Anda. Mari kita tunduk kepala, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan kepadamu, karena Engkau adalah pemberi hidup yang berkelimpahan. Melalui Yesus kami dapat menikmati hari-hari ini. Melalui Yesus kami dapat menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Yesus datang ke dunia ini, mati bagi kami, sehingga kami diselamatkan, sehingga kami diangkat menjadi anak Allah yang maha tinggi. Biarlah pada hari ini Tuhan, ketika kami memberikan persembahan keuangan kami ke dalam rumah perbendaharaan, biarlah kami diperingatkan bahwa Allah adalah sang pemberi yang memberikan anaknya yang tunggal bagi kami, sehingga kami beroleh keselamatan. Bapa Surgawi, aku ingin memberkati jemaatmu yang setia, sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Engkau Allah tidak lupa akan janjimu. Ketika kami setia, Engkau tetap setia. Haleluya Tuhan. Aku ingin memberkati jemaatmu, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada hari ini. Biarlah berkat-berkat surgawi dicurahkan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka, dan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasihi, dimanapun juga kita berada pada hari ini, mari kita terus ingat akan Tuhan kita. Mari kita terus ingat akan satu dengan yang lain, mendorong, menguatkan satu dengan yang lain. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita semua menyambut berkat kepada Allah Bapa. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang saya kasihi, sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Selamat tengah hari, Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.